Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, umat Tuhan dimanapun kita berada. Teristimewa kepada kita sekalian yang boleh stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Berjumpa kembali dalam program Renungan Malam. Kita boleh dipertemukan oleh Tuhan. Kita bersukacita dan kita bersyukur atas semuanya itu. Terkadang kita merasa begitu sangat kecil, terkadang kita begitu merasa sangat tak berarti, oleh karena mungkin keadaan-keadaan kita, oleh mungkin karena kapasitas-kapasitas kita, oleh karena mungkin hal-hal yang ada pada kita. Ketidakberdayaan kita menjadi pemicu. Akhirnya kita merasa tak berarti. Tetapi bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu sayang kepada kita. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik, perlindungannya, semangat dan sukacita, segala-galanya. Olehnya kiranya kita dimampukan, diperkenankan untuk mendengarkan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa memohon kelayakan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami menghampiri Engkau dengan bersyukur bersama. Tuhan yang begitu sangat baik sudah memberkati dan melindungi kami sekalian di hari-hari yang boleh kami lalui, dalam keadaan-keadaan yang menghampiri kami, melihat keberadaan hidup kami yang tak berdaya, yang tak kuat, dan merasa tak mampu menjalani hidup ini. Kami membutuhkan Engkau yang akan berikan semangat dan sukacita selalu. Malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabda menguatkan dan menolong kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari bacaan yang menurut saya sudah lazim kita dengarkan bersama. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bacaan firman Tuhan. Adalah kita sekalian yang boleh mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, karena lewat firman-Nya itu bertanda Tuhan masih mengasihi dan menyayangi kita. Tuhan menolong kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kadangkala kita merasa begitu sangat kecil. Kadangkala kita merasa begitu sangat tak berarti. Merasa begitu sangat tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa begitu sangat lemah, merasa begitu sangat tak berdaya.
merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tak bernilai, tak berharga. Apalagi ketika itu kita melihat apa yang ada pada diri kita. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Lebih ketika ada rasa tak mampu untuk menjalani hidup ini yang begitu sangat pelik, penuh dengan berbagai macam persoalan, penuh dengan berbagai macam tantangan yang tidak main-main, penuh dengan tugas-tugas yang menumpuk, yang membutuhkan perjuangan ekstra dan kerja keras, sehingga kita merasa pesimis. Dan apakah yang bisa dihasilkan dari rasa seperti itu? Kita akan stagnan dan berdiri di tempat, menyerah dengan berbagai macam keberadaan hidup kita, dengan berbagai macam kenyataan hidup kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menelisik dan kalau kita menelah lebih dalam lagi bacaan firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita, seharusnya perasaan yang pesimis, penuh dengan keraguan-raguan, lalu kita acuh tak acuh, apatis, dan akhirnya tidak punya selera hidup lagi, tidak bergairah lagi dalam menjalani hidup ini. Dalam firman Tuhan kali ini, benar kata seorang pemazmur, seorang Daud yang menyampaikan pujian ini kepada Tuhan, melihat dirinya, melihat masa lalu yang dialaminya dalam pengalamannya ketika ia masih muda sebagai seorang gembala. Bagaimana ia bekerja sebagai seorang gembala yang terus menjaga secara intens dengan segala kekuatan, menjaga kawanan dombanya yang begitu sangat rentan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, domba itu gambaran diri kita, siapa kita dan hidup kita. Domba itu adalah binatang yang begitu sangat lemah, begitu sangat tak berdaya, mudah hilang, begitu sangat mudah tersesat. Domba adalah binatang yang sangat rentan sekali. Domba adalah binatang yang menjadi mangsa yang empuk bagi binatang buas yang lainnya. Jadi keberadaan domba adalah gambaran kita yang begitu sangat rentan, tak berdaya, begitu sangat lemah, rentan terjatuh, rentan tersesat. Lalu dia hanya berharap kepada siapa? Pada dirinya tidak ada yang bisa diandalkan untuk melawan serigala. Pada dirinya tidak ada yang bisa diandalkan sehingga ia mudah tersesat. Itu gambaran kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun kita lemah tak berdaya, begitu sangat kecil, toh kalau kita katakan diri kita itu tidak berarti, kalau kita katakan diri kita tidak mampu, kalau kita katakan bahwa kita begitu sangat lemah, begitu sangat tak berdaya, kita merasa bukan siapa-siapa, kita tidak bernilai dan kita tidak berharga, jangan takut, jangan pesimis, jangan menyerah. Kita harus punya pengharapan. Dan ternyata kabar sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan khawatir. Firman Tuhan memberikan sukacita yang begitu sangat besar.
Karena apa? Kita yang tak berdaya ini punya gembala. Gembala yang bagaimana? Mazmur mengatakan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu bagaimana? Gembala yang baik itu adalah gembala yang seperti dalam bacaan kita. Ia tidak membiarkan gembalaannya, dia tidak membiarkan dombanya, kebutuhan makanannya, sekalipun dia tak berdaya, Tuhan menyiapkan makanannya. Sekalipun dia tak berdaya, Tuhan menyiapkan minumannya. Ketika dalam ketakutan, Tuhan memberikan kesegaran. Supaya jangan tersesat, Tuhan menuntun langkahnya. Ancaman lembah kekelaman yang bisa membuat kita hidup dalam bahaya dan ketakutan. Tuhan ada di situ sebagai gembala, dia menuntun kita. Dan dengan tongkat dan gadanya, dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini kabar sukacita yang begitu sangat besar. Sehingga betapa kecilnya pun diri kita, betapa tak berdayanya diri kita, sekalipun tidak ada yang bisa kita andalkan Bapak Ibu, sekalipun kita begitu sangat lemah, bahkan mungkin dalam pandangan orang kita bukan siapa-siapa, tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak, jangan bersedih. Tuhan adalah gembala kita. Dan jikalau Tuhan adalah gembala kita, kita pasti akan terus menikmati berkat-berkat-Nya. Ada kekuatan penghiburan, ada kenyamanan, kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Ada harapan yang pasti. Jangan khawatir, Tuhan adalah gembalaku. Gembala Bapak Ibu saudara-saudara. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita syukuri firman Tuhan dengan kita nyanyikan pujian. Lewat nyanyian pujian, Tuhan adalah gembalaku. Dia
Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bersyukur, kita berdoa. Sekalipun kami lemah ya Tuhan, tak berdaya, bahkan tak ada yang bisa kami andalkan. Dan akhirnya itu membuat rasa pesimis menghantui kami. Firman memberikan kepastian, kami tak boleh khawatir. Terima kasih. Terima kasih Engkau adalah gembala kami yang baik. Yakinkan kami untuk terus mempercayakan hidup kami dalam tuntunan kasih-Mu, dalam naungan kuasa-Mu. Bagi yang bergumul, Tuhan akan hiburkan dan menguatkan. Bagi yang sedang berjuang, Tuhan akan bukakan jalan. Bagi yang dilanda kekhawatiran, Tuhan akan membuat hati pikiran hidup kami tenang dan damai. Tuhan akan memberikan ketenangan, kedamaian dalam keluarga kami, di lingkungan kami, di kota kami ini. Bahkan di Indonesia, negeri tercinta, terutama dalam situasi-situasi saat ini. Kami akan tenang. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh masyarakat Indonesia, agar terus bersatu, padu untuk mengusahakan, mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bersama. Terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak yang sedang berjuang. Terkadang karena jalan buntu, rasa frustasi, kehilangan pengharapan. Jangan biarkan kami. Bukakan jalan, dan di dalam Tuhan ada kepastian. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami malam hari ini. Seluruh umat-Mu dimanapun, lebih-lebih yang menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Mu malam hari ini. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua. Pelayanan kami kiranya menjadi pelayanan yang berkenan. Sertai kami, sempurnakan doa kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya menjadi berkat bagi kita, menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.